Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang semoga diberkahi ini. Allah kumpulkan kita dalam satu majelis ilmu, semoga semakin menambah wawasan keimanan kita, wawasan keislaman kita. Tentunya semoga itu juga menjadi wasilah untuk semakin dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para tabi'in, dan orang-orang yang istiqomah menapaki sunnah beliau hingga hari kiamat. Malam hari ini kita akan membahas sedikit tema yang kaitannya dengan kemerdekaan. Saya ambil dari satu sudut pandang, yaitu mengenang perjuangan para pahlawan. Nanti akan saya bahas secara umum, baik pahlawan di Indonesia maupun pahlawan dalam sejarah peradaban Islam. Kenapa perlu dikenang? Karena ini untuk Allah Subhanahu wa taala menjadikan Quran, kitab suci yang di dalamnya mencantumkan banyak sekali kisah, baik kisah orang-orang yang zalim atau kisah orang-orang yang soleh, di mana kedzaliman selalu berakhir dengan sebuah kebinasaan. Dan kesolehan, walaupun berat, walaupun besar ujiannya, tetapi selalu berujung pada sebuah kebahagiaan, tidak pun di dunia, pasti di akhirat. Maka sejarah patut kita kupas sebagai motivasi atau juga uswah, contoh ketika kita mendapatkan masalah yang sama, ujian yang sama. Para nabi juga mungkin mengalami kesulitan, tapi mereka bisa melewatinya. Para sahabat mereka juga mengalami kesulitan dan pengorbanan, namun mereka juga bisa melewatinya. Orang-orang soleh terdahulu juga mengalami ujian-ujian berat, yang juga mereka lolos dari ujian itu. Tentu kita sebagai orang-orang yang ditakdirkan Allah hidup di fase keempat dari kenabian. Jadi fase keempat perjalanan umat Islam setelah fase fase nubuah, kemudian fase khulafaur rasyidin, kemudian mulkan jabrian, dan hari ini mulkan adon. Dan nanti akan datang kembali masa di mana Rasul mengatakan khilafah ala minhaji nubuah, akan datang sebuah sistem sebagaimana nubuah atau Nabi SAW hidup saat itu. Tentu kita harus melihat perjalanan orang-orang terdahulu, bagaimana mereka melewati itu semua. Ikhwanifidin asadukumullah. Saya persingkat, setelah Belanda kalah ya dalam beberapa peperangan dengan pejuang Indonesia. Waktu itu di Palembang mereka kalah, di Jambi mereka kalah, di Gorontalo mereka kalah, bahkan di banyak tempat di Indonesia yang saat itu belum muncul nama Indonesia, mereka kalah. Dan ada beberapa yang bertahan, tapi akhirnya mereka terpukul, sampai akhirnya mereka berkumpul di Bandung ke Bandara Hussein saat itu, dan sebagian terbang melarikan diri ke Australia. Sebagiannya lagi yang selamat lari ke Cilacap, lalu menggunakan jalur laut untuk sampai ke Australia juga. Dan untuk orang-orang Belanda yang tertangkap, akhirnya dipenjarakan. Yang paling terkenal kalau saya tidak salah di Indonesia ini di Magelang. Nah setelah itu baru Jepang datang.
Dan ternyata ikhwan fillah asadukumullah, jauh sebelum mundurnya Belanda dari Indonesia, Jepang sudah mempelajari, memata-matai bahwa ternyata Indonesia itu punya banyak ulama. Dan mereka menerapkan strategi bahwa mereka dekat dengan ulama, mereka mendekati ulama sampai akhirnya Indonesia kembali dijajah oleh Jepang. Dan juga yang membebaskan tanah air kita ini sebagian besarnya adalah para santri dari pondok pesantren dan para ulama. Itu singkatnya seperti itu. Hingga pada 17 Agustus 77 tahun yang lalu diikrarkanlah atau ditetapkanlah kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi 77 tahun yang lalu masyarakat Indonesia berkumpul, kemudian merayakan kemerdekaan negara ini dari penjajahan-penjajahan, di mana kemerdekaan ini bukan hanya yang terangkum dalam satu hari tanggal 17 itu saja, tapi tanggal 17 itu merupakan rangkuman dari perjalanan panjang berdarah-darah sejarah bangsa ini, dari perjalanan panjang pengorbanan para pahlawan, dari perjalanan panjang pengorbanan para ulama. Dan puncaknya itulah di 17 Agustus 1945 hingga berdirilah negara yang hari ini kita mengenalnya dengan nama Indonesia. Jadi ini sebuah negeri yang menurut Rasulullah SAW bahwa cinta kepada sebuah negeri atau cinta tanah air itu adalah sebuah fitrah, Pak. Aneh kalau ada orang tidak cinta tanah airnya. Sampai Nabi pun demikian. Kalau kita lihat, Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah. 40 tahun beliau kecil, remaja, dewasa di Mekah, menikah di Mekah, punya keluarga di Mekah. Usia 40 tahun diangkat menjadi Nabi juga beliau tinggal di Mekah. Sampai 13 tahun beliau tinggal di Mekah setelah kenabian. Baru saat itu kita kenal dengan istilah hijrah. Berarti Nabi Muhammad SAW hijrah itu di usia beliau yang ke-53 tahun. Bisa dibayangkan, Pak, dari kecil lahir, remaja, dewasa, menikah, punya keluarga, kemudian bahkan jadi nabi, diangkat, semuanya di Mekah, tiba-tiba disuruh dan terusir dalam tanda kutip karena memang Mekah saat itu sudah tidak memungkinkan untuk pengembangan Islam. Terusir Rasulullah SAW. Hijrahlah Rasul dari Mekah ke Madinah di usia ke-53 tahun. Padahal Nabi, beliau sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul, sebagai orang Mekah, beliau sangat cinta terhadap tanah airnya. Makanya kalau hari ini kita cinta terhadap tanah air, ingin membela, memajukan, memakmurkan, membawa keberkahan untuk tanah air ini sebuah fitrah, sebuah fitrah yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, bahwa dia cinta tanah dia dilahirkan. Bahkan saat detik-detik Rasulullah meninggalkan Mekah, sudah jauh dari kota Mekah, beliau menghadap ke Mekah dan beliau mengatakan, kata-kata beliau adalah kata-kata yang menunjukkan betapa cintanya Rasul pada Mekah saat itu. Padahal Mekah saat itu adalah belum disebut sebagai negeri yang mayoritas Islam. Masih banyak berhala di Ka'bah, masih dikuasai oleh kafir Quraisy, masih dipenuhi dengan kezaliman, masih dipenuhi dengan kemusyrikan. Dan itu gambaran Mekah, tetapi Nabi tetap cinta kepada tanah airnya, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Sampai saat ketika beliau hijrah menjauh sedikit dari kota Mekah, beliau mengatakan, ngobrol atau menyampaikan dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan, wallahi innaka la ahabul bilad ilayya illa anna qaumi akhrajuni minki. Demi Allah, katanya, engkau adalah negeri yang paling saya cintai, tetapi kaumku mengusirku darimu atau mengusirku dari Mekah. Jadi sampai diikrarkan, sampai cintanya Nabi kepada Mekah itu disampaikan dalam bentuk lisan. Sampai ketika beliau detik-detik meninggalkan Mekah, beliau mengatakan, demi Allah, engkau adalah negeri yang paling saya cintai, tetapi karena kaumku mengusirku,
maka aku harus meninggalkan Mekah. Kurang lebih begitulah kalau saya terjemahkan secara bebas. Walaupun sekali lagi Rasulullah SAW mengatakan cintanya kepada Mekah saat itu, pada saat Mekah belum menjadi negara atau negeri yang mayoritas di dalamnya adalah orang Islam. Di dalamnya masih banyak sekali bentuk kemusyrikan, banyak sekali bentuk kekafiran, banyak sekali bentuk kezaliman. Tetapi Nabi cinta. Ini sebelum kita berbicara tentang bagaimana perjuangan itu ya. Maka wanifidin asadukumullah, sampai ketika Nabi Muhammad sampai ke Madinah. Sampai ke Madinah pun yang beliau doakan pertama kali, yang beliau sebut pertama kali adalah doa juga yang ada kaitannya dengan kota Mekah. Apa doa Rasulullah SAW saat itu? Allahumma ahbu ilainal Madinah kahubbina li Makkah aw asyad. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang cinta kepada Madinah ini sebagaimana cinta kami kepada Mekah atau lebih. Jadi bandingannya kota Mekah. Rasulullah hijrah dari Mekah, meninggalkan Mekah, mengatakan kepada Mekah bahwa engkau adalah negeri yang paling saya cintai. Sampai ke Madinah sebagai tempat baru pengembangan dakwah Islam saat itu, Nabi pun mengatakan kepada Madinah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan cinta kepada negeri itu, kepada negeri Madinah Al-Munawwarah, dulu namanya Yathrib, atau masuk dalam kategori Hijaz. Hijaz itu Mekah, Madinah, Taif ya. Dulu namanya Yathrib. Jadi Rasulullah meminta agar diberikan cinta kepada Madinah sebagaimana cintanya kepada Mekah atau lebih. Wanifidin asadakumullah, sampailah terjadi yaitu kejadian yang kita tahu sebagai Fathul Mekah tahun ke-8 Hijriah. Jadi kurang lebih 5 tahun, 3 tahun, kurang lebih 3 tahun sebelum Rasulullah SAW wafat, terjadi Fathul Mekah. Kemudian Mekah dibersihkan dari bentuk kemusyrikan, 2000 orang masuk Islam. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian seluruh berhala, 360 berhala di sekeliling Ka'bah disingkirkan. Jadi Fathul Mekah itu nampak keindahannya. Pertama, dihancurkan dan dibersihkan kemusyrikan. Yang kedua, 2000 orang masuk Islam. Yang ketiga, 360 patung berhala yang ada di sekitar Ka'bah disingkirkan. Jadi berhala-berhala dihilangkan semuanya. Sampai-sampai masyarakat Madinah saat itu khawatir kalau Nabi setelah Fathul Makkah nggak mau lagi pulang ke Madinah. Jadi khawatir karena begitu cintanya. Sahabat tahu betapa cintanya Rasulullah kepada Mekah. Sampai-sampai setelah Fathul Makkah, para sahabat yang tinggal di Madinah, sahabat-sahabat Ansor, itu mengkhawatirkan kalau Rasulullah SAW tidak kembali lagi ke Madinah setelah Fathul Makkah. Nah, menariknya adalah Rasulullah SAW ternyata tidak meninggalkan Madinah. Walaupun Madinah adalah tempat hijrah, tempat yang baru untuk Nabi, 10 tahun hanya Nabi tinggal di situ, tetapi maksimal Rasulullah dalam membangun Madinah. Semua daya dan upaya dan kemampuan Rasulullah SAW, Rasul kerahkan untuk membangun satu kota yang kita kenal hari ini menjadi kota Madinah. Dan dari situlah memancar cahaya Islam sampai ke seluruh penjuru dunia hari ini. Itu berawal dari Madinah Al-Munawwarah. Jadi, dan itu memang karakter, Pak. Jadi kita harus mengenal karakter. Nabi Muhammad di Mekah berdakwah serius, benar-benar seluruh tenaga beliau kerahkan. Pindah ke Madinah juga bukan asal-asalan. Beliau juga bangun Madinah, karakternya, pendidikannya, semuanya. Dan itulah ciri Islam kalau masuk dalam sebuah negeri baru. Kalau kita urutkan misalnya dari Arab, ketika Islam masih di Jazirah Arab, maka kita tahu bagaimana perkembangan bangsa Arab saat itu. Mulai dari keilmuannya, mulai dari menghindarkan diri mereka dari kezalimannya, mulai dari ukhuwah mereka semuanya dibangun. Peradabannya dari
ketika orang Islam menginjakan kakinya. Naik sedikit ke atas bumi Syam, penaklukan negeri Syam, kita lihat bagaimana Islam meninggalkan jejak yang luar biasa sampai terjaga sampai hari ini di Syam. Yordan, Suriah, Libanon, Palestina, bumi Syam secara umum, bagaimana kita lihat Damaskus saat itu sempat menjadi pusat peradaban, dan itu Islam yang membuat mereka sampai seperti itu. Dari Syam saat itu perluasan wilayah ke arah timur, masuk ke Persia, Irak, Iran dan seterusnya ya. Baru pada masa Abbasiyah pindah ke barat, yaitu Afrika. Mulai ditaklukkan atau dibuka oleh kaum muslimin yang kita kenal dengan futuhat. Bukan penguasaan. Kalau penguasaan namanya saitoroh, yang kita nanti akan bandingkan dengan bagaimana orang-orang kafir menjajah sebuah negeri dengan bagaimana kalau Islam masuk dalam sebuah negeri. Dulu sempat saya singgung sedikit ya ketika saya membahas seingat saya di masjid ini juga tentang keagungan Islam pada kejayaan Andalusia dibandingkan dengan bagaimana ketika orang-orang kafir itu menjajah sebuah negeri, dan dibandingkan dengan Islam ketika melakukan futuhat, pembukaan, pembebasan kepada sebuah negeri. Tadi saya bilang dari Jazirah Arab naik ke atas negeri Syam, geser ke timur wilayah Persia, nanti berkembang lagi sampai ke Afrika ya. Nanti kalau di Afrika kita lihat mulai dari Mesir sampai ke ujung wilayah Afrika, daratan Afrika, Maroko, nyebrang ke Selat Gibraltar, masuk ke daratan daratan Eropa Spanyol yang kita kenal dengan Andalusia. Bisa dilihat dalam sejarah semuanya yang saya sebutkan kota-kota tadi, betapa agungnya peninggalan Islam sampai hari ini. Masjid-masjidnya, lembaga-lembaga pendidikannya, penemuan-penemuan ilmiahnya, bahkan hari ini sampai bisa dinikmati. Itu ciri khas Islam. Makanya ketika Rasulullah masuk ke Madinah, kemudian menjadikan Madinah negeri yang maju, walaupun Mekah sudah diambil kembali oleh kaum muslimin, Madinah tetap berkembang. Dan terus sampai Khulafaur Rasyidin, sampai Umayyah, sampai Abbasiyah, sampai Turki Utsmani. Intinya adalah kalau Islam masuk dalam sebuah negeri, lihat bagaimana dan apa yang ditinggalkan Islam di dalam negeri itu, pasti sebuah kebaikan. Nah, ini yang hari ini harus kita contoh, harusnya apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, bahkan oleh para sahabat sampai ke tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwani fillah arsadukumullah. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kalau Islam menguasai sebuah negeri itu tidak disebut sebagai saitarah atau penguasaan, tetapi biasanya disebut sebagai futuhat atau pembukaan keimanan, dibuka pintu kejahilan, dibuka pintu-pintu sains ilmiahnya semuanya. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Fat, inna fatahna laka fatham mubina. Ketika Fathul Makkah itu Allah sebutkan inna fatahna laka fatham mubina. Dibuka Mekah itu dari yang tadinya penuh kemusyrikan menuju tauhid, dibuka kejahiliahan mereka menuju keislaman. Dan ini mental seharusnya. Kalau misalnya kita yang berada di lembaga pendidikan, setiap buka cabang harus membuka pintu kejahilan putra-putra bangsa. Ketika bergerak di ekonomi, buka pintu-pintu yang selama ini orang bergelut dengan riba. Kalau kita bergerak di urusan dakwah, buka hati para umat dengan hidayah Al-Quran dan As-Sunnah. Futuhat. Ikhwani fillah astaghfirullah. Dan itu dibandingkan, silahkan nanti bandingkan dengan ketika sebuah negeri itu justru dikuasai oleh orang-orang kafir. Anggap aja nanti Persia dan wilayah yang berada di bawah kekuasaan Persia, atau Romawi dan semua wilayah yang berada di bawah kekuasaan Romawi, dibandingkan dengan ketika Islam masuk dalam negeri itu. Ikhwani fillah asadukumullah, Islam
mampu menjadikan sebuah negeri atau sebuah negara yang tidak pernah dipandang dalam percaturan dunia, nggak pernah ditengok. Berawal dari, kalau di masa Nabi, Jazirah Arab itu sama sekali nggak pernah dilirik oleh Persia dan Romawi. Mau nyari apa di Arab? Nggak ada apa-apa, cuman padang pasir dengan batang kurmanya, sehingga nggak tertarik Persia Romawi itu. Itu termasuk juga Andalus. Andalus dulu nggak pernah dilihat dan dipandang oleh dunia, tetapi ketika Islam masuk, Andalus pernah menjadi satu-satunya pusat peradaban ilmu seluruh dunia, terbesar di dunia. Masya Allah ya. Jadi ketika Islam masuk luar biasa, menjadikan sebuah negeri yang tak dipandang sampai menjadi negeri nomor 1 di dunia, kelasnya dunia ya. Bayangkan saat itu negeri yang bau kotor, bahkan kalau perang bisa dibuka dalam sejarah, umat Islam itu harus bawa parfum, Pak. Parfum, kemudian sabun-sabun, karena tidak tahan dengan baunya orang-orang Eropa saat itu. Jadi baunya binatang dengan orang tuh hampir nggak ada bedanya. Saat itu Pak ya, saat sebelum Islam masuk ke Spanyol terutama. Dan ini tertulis dalam kitab-kitab sejarah. Bahkan yang menulis pun dari kalangan atau ahli sejarah orang-orang mereka sendiri. Nanti saya sampaikan beberapa buku yang mencatatkan tentang kelamnya negeri-negeri sebelum Islam datang. Salah satunya misalnya ada satu sejarawan dari Prancis, namanya Gustave Le Bon. Dia menulis buku tentang peradaban Arab. Dan memang rata-rata kalau orang-orang kafir menulis itu sangat jarang mencantumkan nama Islam. Harusnya kan peradaban Islam, tapi sangat anti dengan kata Islam, sehingga mereka menganggap bahwa ini peradaban Arab. Dan sampai hari ini seakan-akan umat juga dipecah-pecah dengan itu. Islam di Arab, Islam di Indonesia, dan seterusnya. Nah, Gustave Le Bon ini dia menulis dalam bukunya itu menceritakan ketika pasukan tabi'in yang dipimpin oleh Abdurrahman Al-Ghafiqi mau menaklukkan Prancis. Gitu ya. Jadi masuk melalui pegunungan Brenne saat itu, beberapa puluh kilometer dari kota Paris, yang biasanya umat Islam itu kalau menaklukkan sebuah negeri gampang sekali mereka menyerah biasanya. Tapi qadarullah, saat itu orang-orang Perancis melakukan perlawanan kepada umat Islam, sehingga umat Islam kalah. Dari kekalahan itu, salah satu tabiin ternama kita kenal namanya Abdurrahman Al-Ghafiqi, komandan perangnya saat itu, terbunuh sebagai seorang syuhada dalam perang yang kita kenal dalam sejarah Ghazwa Bilatus Syuhada. Menariknya adalah ketika semua orang-orang Prancis bersorak gembira atas kemenangan mereka, atas kekalahan umat Islam, Gustave Le Bon selaku sejarawan Prancis, dia justru bersedih. Dia menyedihkan dan menyayangkan kenapa nggak Islam yang menang. Dia menulis dalam bukunya alasan kenapa dia menyesali kenapa Islam tidak menang saat melawan Prancis perang Bilatus Syuhada itu. Ternyata alasannya apa, Pak? Gara-gara Islam kalah saat itu, ini kata Gustave Le Bon ini, gara-gara Islam kalah saat itu, peradaban di Prancis tertunda selama beberapa abad. Masya Allah ya. Dan jadi dalam pikiran orang-orang yang memang akalnya masih sehat, Bapak Ibu sekalian, itu mereka tahu kalau Islam masuk dalam sebuah negeri pasti yang ada adalah kemajuan sains, kemajuan pendidikan, kemajuan akhlak, bahkan urusan kamar mandi itu Eropa baru belajar abad ke-19, Pak. Itu baru urusan kamar mandi. Makanya Gustave Le Bon sampai mengatakan, kenapa saya menyesalkan ketika Islam waktu itu kalah di perang
Bilatus Syuhada. Karena gara-gara itu Prancis terlambat bangkit sampai beberapa abad. Dia mengharapkan Islam menang, kemudian menguasai Prancis, menaklukkan dan membuka Prancis dari kebodohan sehingga cepat perkembangan peradabannya. Itu kata Gustave Le Bon. Kalau saya mengambil ini dari tulisan orang Islam, ya mungkin agak bisa dipertanyakan, tetapi ini adalah tulisan-tulisan mereka yang menjadi saksi ketika Islam itu memimpin sebuah negeri, apa yang mereka rasakan. Dulu sempat saya singgung juga peradaban Romawi ya, yang orang-orang Romawi justru lebih suka berada di bawah kepemimpinan Islam daripada di bawah kepemimpinan kaisar mereka sendiri. Sampai di masa Turki Utsmani juga demikian. Ikhwani fillah asadukumullah. Nah, dari sinilah, dari kekalahan perang Bilatus Syuhada inilah kaum muslimin harusnya mengambil pelajaran. Kenapa justru di puncak kejayaannya saat itu kalah melawan Prancis. Ini pelajaran yang harus kita dalami. Kenapa justru perang Bilatus Syuhada yang dipimpin oleh siapa tadi? Siapa nama tabiin tadi yang saya sebut? Abu Dzar, bukan Abu Dzar sahabat. Abdurrahman Al-Ghafiqi. Seorang tabiin Abdurrahman Al-Ghafiqi. Kenapa kalah pada perang itu? Padahal saat itu adalah kejayaan saat Islam berjaya. Ikhwani fillah arsadukumullah. Nah, sampai kemarin yang saya bahas tentang carut marut negeri ini itu ada sempat saya singgung tentang akhirnya Islam membuka Eropa, membuka Granada, membuka Andalusia sampai tutup buku tahun 1492, abad ke-15. Dengan jatuhnya Granada ke kaum Salibis saat itu. Itu tutup buku terakhir. Dan kita lihat bagaimana peradaban kembali memburuk. Mulai dari mereka yang luar biasa dilarang mandi, dilarang bahkan dihukum mati dengan bukti mereka punya Quran di rumah dan seterusnya itu ya. Ini peradaban kembali jatuh. Kalau Islam tidak di satu negeri. Nah, pelajaran yang sama nih kalau kita mau melihat negeri ini, Indonesia yang sama-sama kita cintai. Pelajarannya adalah kalau kita hari ini melihat literatur sejarah Indonesia, itu rata-rata manuskripnya ditulis oleh mereka orang-orang Belanda. Ini sangat disayangkan dan itu menjadi kurikulum kita. Dari SD, SMP, SMA kita pelajari itu. Manuskrip utamanya ditulis oleh orang-orang Belanda, sehingga sedikit kita berpikir, kita mempelajari sejarah Indonesia itu justru dari tulisan-tulisan orang-orang yang pernah menjajah Indonesia. Sampai hari ini mungkin tertanam di benak kita Pak ya, tertanam di benak kita Indonesia sebelum merdeka itu kolot, kumuh gitu Pak ya, jauh dari pendidikan. Padahal sebelum dijajah coba, Samudra Pasai kalau kita lihat kerajaan Islam, di mana ada salah satu seorang siapa yang suka jalan-jalan, rihlah dia ya. Siapa nih Pak Okto namanya, siapa masih ingat nggak? Ibnu Battutoh atau Ibnu Battutah yang kita kenal. Dia dari Andalus. Dia dari Andalus. Di usia 20 tahun beliau berjalan keliling dunia sampai mampir ke Aceh pada masa kerajaan Samudra Pasai 2 kali Pak. Dan dia menulis dalam kitabnya panjang yang kita kenal nama pendeknya Rihlah Ibnu Battutoh. Kitab judul lengkapnya Tuhfatun Nadhar fi Ghara'ibil Amsar wa Ajaibil Asfar. Ini ditulis oleh Ibnu Battutoh selama perjalanan beliau sampai ketika beliau pulang ke Andalus, orang tuanya sudah meninggal. Ini beliau pernah singgah di Samudra Pasai, menuliskan dan memberi kesaksian bagaimana kejayaan Indonesia. Waktu itu namanya belum Indonesia ya. Negeri kita sekarang, dulu sebelum dijajah. Negeri yang sangat hijau, kata bahasa beliau, kalau bahasa Ibnu Battutoh itu, Indonesia adalah negeri yang sangat hijau, negeri yang sangat makmur, negeri yang punya pemimpin-pemimpin hebat, ulama-ulama yang luar biasa. Itu gambar Indonesia Pak.
Dan itu kita lupakan, sedangkan yang tertanam pada diri kita sekarang, Indonesia sebelum merdeka adalah romushanya Pak ya, kemudian terbelakang, jauh dari pendidikan dan seterusnya. Padahal sebelum itu Indonesia pernah menjadi satu negeri tempat singgah para ulama hebat dalam sejarah Islam. Nah ini kita kadang dilupakan dalam sejarah, karena kita mempelajari literatur sejarah Indonesia dari manuskrip yang justru ditulis oleh para penjajah. Ehwanifidin asadukumullah, maka mengenang jasa para pahlawan kita yang mayoritas mereka adalah para ulama, para santri, semoga membangunkan jiwa cinta Indonesia. Cinta Indonesia kita bangun dalam bentuk menyayangi negeri ini menghindarkan negeri ini dari kedoliman-kedoliman, menghindarkan negeri ini dari perusak-perusak hukum, dari orang-orang yang menginginkan ketidakadilan, yang memperjuangkan kedoliman dan seterusnya. Karena kalau betul cinta ke Indonesia, agak berlainan kalau misalnya dia korupsi, seperti berbalik 180 derajat. Dia menganggap dirinya orang yang paling patriot, berjiwa patriotisme, tetapi di satu sisi dia justru korupsi. Kan hari ini yang baru ketangkap tuh triliunan ya, luar biasa. Itu negeri kita hari ini yang sudah diperjuangkan dengan darah, dengan perjuangan, dengan harta para pahlawan kita, termasuk Sultan Syarif Qasim yang memberikan bahkan triliunan ya ke Soekarno untuk mempertahankan negara setelah kemerdekaannya. Terakhir, saat Umar bin Khattab dilantik menjadi khalifah, Umar adalah sahabat yang ketika menjadi pemimpin, beliau sudah berpikir bagaimana mengembangkan dan perluasan wilayah. Abu Bakar belum, karena Abu Bakar itu dituntut saat itu hanya 2 tahun untuk mengamankan, menetralkan, kemudian membuat Madinah stabil. Karena saat itu orang banyak yang murtad, bukan hanya menolak zakat, betul-betul murtad. Banyak di antara mereka yang murtad, banyak mereka di antara mereka yang nggak mau bayar zakat. Kemudian banyak sekali perpecahan kembali terjadi di tubuh umat Islam, sehingga PR Abu Bakar saat itu adalah bagaimana Madinah stabil, bagaimana Madinah kembali aman. Setelah itu Abu Bakar meninggal, setelah 2 tahun menjabat baru digantikan oleh Umar bin Khattab, dan saat itulah Umar sudah mulai memikirkan perluasan wilayah karena urusan internal sudah selesai. Nah, yang mau saya pelajari dari Umar adalah pidato beliau. Pidato beliau saat beliau menjadi seorang pemimpin ini luar biasa. Beliau mengatakan begini, dan ini kita rindu pemimpin yang semacam ini. Ini betul-betul perjuangan ini. Beliau mengatakan, saya lihat Islam itu berdiri karena 5 hal. Siapa yang menjaga 5 hal ini, maka dia telah menjaga Islam. Dan siapa yang merusak salah satu dari 5 ini, maka dia telah merusak Islam. Dia bilang begini, dia tantang masyarakatnya, dan dia membuat ruang kepada masyarakat untuk mengkritik. Umar mengatakan, kalau kalian melihat saya memperjuangkan dan menegakkan 5 hal ini, maka saya minta kalian taat kepada saya. Oke? Tapi kalau kalian lihat saya tidak memperjuangkan 5 hal ini, atau salah satu dari 5 hal ini, walaupun sebesar rambut yang ditarik dari adonan, kata Umar, maka jangan taat kepada saya. Ini pemimpin luar biasa nih Pak. Dia betul-betul pede bahwa dia tidak berkhianat dengan negaranya, dia tidak berkhianat dengan Islam. 5 hal ini beliau jabarkan. Saya amati harta negara, kata Umar, maka saya tidak akan mengambil harta dan tidak akan membagikan harta negara ini kecuali dengan syariat Islam. Artinya kalau nanti kalian melihat saya mengambil atau membagikan harta negara tidak sesuai dengan aturan-aturan syariat,
jangan taati saya. Mafhum mukhalafahnya seperti itu. Yang kedua, saya melihat muhajirin adalah orang yang lebih mulia di antara kalian. Karena muhajirin adalah orang-orang yang dipuji Allah dan mereka telah menemani dakwah Rasul bahkan sejak di Mekah. Maka saya akan tempatkan muhajirin pada tempatnya, saya akan berikan haknya. Artinya jika kalian melihat saya tidak menempatkan muhajirin pada tempatnya, maka jangan taati saya. Itu yang kedua, Pak. Jadi Madinah itu berdiri kata Umar atas 5 faktor ini. Satu, tadi harta negara yang dijaga oleh Umar. Yang kedua, muhajirin, bagaimana Umar bin Khattab menjaga muhajirin. Yang ketiga, Ansor. Saya melihat Ansor adalah para penolong Rasulullah SAW. Maka saya akan tempatkan Ansor pada tempatnya, dan saya akan berikan hak-hak Ansor. Artinya kalau memang Umar tidak memberikan hak-hak sahabat-sahabat Ansor, maka Umar minta tidak ditaati. Yang keempat, Arab. Saya melihat Arab adalah aslul Islam, dasar Islam. Karena Islam pertama kali diturunkan di situ, tentu banyak hikmah dari Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran dengan bahasa Arab di negeri Arab untuk orang Arab dan pada orang Arab saat itu. Maka saya akan tempatkan pada tempatnya. Jika kalian mendapati saya tidak menempatkan itu, maka jangan taati saya. Dan yang terakhir, ahlu dhimmah. Bayangkan Pak, bahkan sampai ahlu dhimmah saja, yaitu orang-orang yang kafir tapi tinggal di negeri Islam, membayar jizyah, dan disitulah dia mendapatkan perlakuan yang sama dan dilindungi dengan perlindungan yang sama oleh negara. Sampai disebutkan oleh Umar, ahlu dhimmah juga termasuk salah satu pilar berdirinya negara ini, berdirinya Islam di sini. Maka saya akan lindungi mereka, saya akan jaga mereka, dan saya akan berikan hak mereka, ahlu dhimmah. Jika kalian mendapati saya berlaku zalim kepada ahlu dhimmah, maka jangan taati saya. Kesimpulannya adalah saya melihat begini potret pemimpin yang kita rindukan, yang beliau ini betul-betul merasa pede, yakin bahwa mereka tidak akan menjadi pengkhianat untuk negaranya. Semoga darah yang tercucur oleh para pejuang kita, para pahlawan kita, harta yang terkuras dari harta kantong mereka sendiri, waktu, keringat yang tertetes, keluarga yang dikorbankan, rumah, tempat tinggal, semua yang mereka korbankan mampu menjadi pelajaran bagi kita, sehingga kita lebih menghargai kemerdekaan, lebih menghargai negeri kita ini, sehingga apa yang kita lakukan untuk negeri tidak lain dan tidak bukan kecuali kebaikan-kebaikan dari diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memotivasi, mengingatkan, kemudian menjadi bahan renungan untuk kita semua. Apalagi momennya pas, yaitu momen 17 Agustus yang momen kemerdekaan. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.